Halo, lama ya nggak buat WT ya. Ada pertanyaan dari teman kita. Apakah manusia biasa bisa melihat siksa kubur atau tahu kondisi seseorang di alam kubur? Dirgahayu, Rahayu Wilujeng Jati. Bisa, jika seseorang tersebut diberi izin oleh alam, diberi izin oleh Tuhan Sang Maha Segala-Gala. Sangat bisa orang awam bisa menyaksikan kondisi seseorang saat di alam kubur. Contoh, kita dimimpiin nenek kita yang sudah meninggal misal. Terus kita melihat kondisi beliau yang memakai baju yang indah di tempat yang semestinya atau di tempat yang layak. Mungkin itu salah satu kondisi bahwa nenek kita yang sudah meninggal itu di alam kubur atau di alam barzak. Barzak itu artinya alam pembatas ya. Dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi jika kita dimimpiin nenek kita yang sudah meninggal itu dalam keadaan mengenaskan, pakaiannya compang-camping misal di tempat yang kurang semestinya, atau misal tempat itu banjir, atau beliau dalam keadaan yang di atas gunung berapi misal, mungkin itu bisa diartikan nenek kita yang sudah meninggal ini mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Ciri-ciri itu orang beneran atau tidak cuma satu, mungkin bisa dijadikan rujukan ya. Dan ini hanya asumsi saya dan saya bisa salah. Jika orang yang sudah meninggal ini berbicara, kemungkinan besar itu bukan nenek kita yang sesungguhnya. Karena orang mati tidak berbicara. Tapi dari raut wajahnya, dari pakaiannya, dari kondisi sekitarnya, itu sudah merupakan bahasa, sudah bisa diartikan. Nah, raut wajahnya itu mau seolah-olah bicara apa gitu, bisa diartikan atau bisa terbahasakan begitu. Meski beliau tidak berbicara. Ciri-ciri yang asli itu kemungkinan besar yang saya tahu, yang saya pahami, orang yang sudah meninggal saat bermimpi atau masuk ke mimpi kita, itu beliau tidak berbicara sama sekali. Siksa kubur memang diajarkan oleh agama tertentu. Tapi satu, nggak usah takut, Tuhan itu maha adil, nggak usah takut. Surga dan neraka gimana? Menurut saya itu ada, tapi nggak usah takut. Tuhan itu maha adil, perhitungannya maha tepat. Nggak usah takut siksa neraka. Ya, kalau berbuat baik ya berbuat baik saja karena Allah gitu, karena Gusti Allah gitu, karena Tuhan. Nggak usah takut dengan siksa neraka. Kalau kita pun berbuat baik nggak usah mengharapkan surga juga. Tulus. Kalau bisa begitu. Ini hanya saran saya dan saya bisa salah. Ini cerita mimpi ya. Suatu ketika saya dimimpiin Bunda Maria, ibu dari Yang Mulia Isa alaihissalam, bu dari Isos. Awalnya begini, saya suatu ketika berkunjung di Poh Sarang, daerah Kediri. Di situ saya menyalakan lilin seperti orang-orang umumnya di situ ya. Dan saya memanjatkan doa kepada beliau, memberi hadiah Fatihah kepada beliau. Saya juga mendoakan juga melalui mantram Gayatri karena saya hafal itu. Saya mendoakan beliau dengan Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng seperti itu juga. Terus malamnya saya dimimpiin beliau, Maria. Beliau begitu cantik, sekitar usia 40-an. Kondisi di saat itu seperti ada bangunan yang hampir tidak ada ujungnya. Bangunan yang sangat luas. Beliau didampingi oleh wanita-wanita jelita yang masih muda. Seperti memakai kerudung tapi cuma disampirkan di sini saja. Enggak seperti kerudung yang kita lihat saat ini ya. Dan kerudungnya itu menerawang. Tapi bajunya tidak menerawang ya. Bajunya seperti ya tanpa lengan. Tapi kerudung itu menutupinya. Ya begitu. Pakaiannya hampir serba putih. Ada juga yang berpakaian ungu, ada juga yang berpakaian merah ke merah muda seperti itu. Wanita-wanita muda itu yang cantik-cantik itu seperti dari berbagai ras ya. Tapi semuanya cantik-cantik. Beliau
Maria di mimpi saya menghampiri sambil menyerahkan kunci. Panjangnya segini, lebarnya segini, kunci ya. Saya tanya ke beliau, ini kunci untuk apa? Beliau menjawab, ini kunci untuk membuka banyak pintu. Asal ada pintu bisa dibuka pakai kunci ini. Wah, istimewa sekali dong kunci ini. Iya. Ada beberapa obrolan kami yang tidak saya masukkan di sini ya. Takut fitnah. Hari berikutnya, mimpi ini berlanjut. Saya dimimpiin oleh salah satu leluhur saya. Saya ditarik. Beliau tanya, kamu sudah mendapat kunci dari Maria? Sudah. Saya ajak jalan-jalan. Beliau bilang begitu. Saya tanya, kamu siapa? Aku leluhurmu dari jauh sekali. Kok bisa bicara? Biasanya leluhur kita itu waktu memimpin kita, harusnya dia nggak ngomong. Tapi kamu kok bisa ngomong? Beliau menjawab, aku beda, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Saya nurut saja sama beliau. Beliau memiliki wajah yang hampir mirip sama saya. Logatnya bicara pun mirip seperti logat bicara saya. Dan nggak perlu saya sebutkan beliau itu siapa ya. Yang pasti beliau itu dulu, di kehidupannya yang dulu, cukup lumayan termasyhur. Gini, karena kamu sudah mendapatkan kunci itu, mari kita main-main jalan-jalan ke surga. Loh, bisa toh kunci ini dipakai untuk membuka pintu surga? Bisa. Karena surga itu diceritakan, menurut cerita orang-orang itu indah, enak. Saya ingin tahu neraka itu seperti apa. Loh, kamu kok bodoh? Leluhur saya bilang begitu. Lah, ini jelas indah, ngapain kita harus cari tahu? Coba sisa neraka itu seperti apa sih? Saya ingin tahu. Kalau yang indah jelas kita mau menerima. Tapi kalau yang neraka ini kan nggak semua orang mau menerima. Saya ingin tahu neraka dulu. Ya udah, karena yang pegang kuncinya kamu, saya ikut kamu. Akhirnya kami pun pergi ke neraka. Ini, saya bisa salah. Setiap hari manusia bisa melihat neraka. Neraka itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, matahari. Kenapa neraka itu matahari? Mungkin dulu banyak orang yang membuat gelap kanan kirinya. Akhirnya mereka dihukum menjadi penerang bagi dunia, menjadi bahan bakar api matahari. Dan ini bisa salah, nggak usah dipercaya. Yang saya lihat fenomena di neraka itu, ada yang orang dari surga dimasukkan neraka, ada orang yang dari neraka dimasukkan ke surga. Kok bisa? Contoh, yang momen yang saya lihat itu, orang yang dari surga dimasukkan ke neraka karena hidup dan kehidupan ini terus berlanjut. Akhirnya orang yang sudah di surga itu, ada orang baru yang sama-sama penghuni surga. Loh, kamu punya dosa ini, kok kamu bisa ke surga? Enggak, dosamu enggak bisa dimaafkan. Akhirnya dengan berbagai bukti di alam sana tidak ada kata bohong ya. Enggak ada yang bisa berbohong di sana. Enggak ada yang bisa membela diri di sana. Salah ya salah, benar ya benar. Dihukumlah orang penghuni surga itu, dimasukkan ke neraka. Bisa. Itu momen yang saya tahu di sana. Itulah kenapa saya berasumsi Tuhan itu maha adil. Jadi nggak perlu takut. Manusia nggak perlu takut. Ya, sedikit kisah pengalaman saya, mimpi-mimpi saya. Dan nggak usah dipercaya. Ambil saja hikmahnya. Mugi manfaat dulur, tancap kayon.